Perkenalkan, nama saya Bintang Li dengan NIM 2033040205552. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Penyusunan perencanaan usaha adalah penyusunan langkah-langkah yang diambil dalam sebelum memulai suatu usaha. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha terbagi 5, yaitu yang pertama, menganalisis pasar. Menganalisis pasar merupakan mempelajari situasi dan kondisi serta berbagai masalah yang terjadi di dalam pasar. Yang kedua, membuat tujuan usaha. Setelah kita menganalisis pasar, kita membuat tujuan usaha sesuai dengan pasar yang dibutuhkan. Selanjutnya, memilih usaha yang akan dijalankan, yaitu kita memilih usaha yang akan dibutuhkan dalam pasar. Selanjutnya, kita harus menghitung modal. Kita harus memiliki modal untuk memulai suatu usaha yang akan kita butuhkan. Merencanakan pemasaran, yaitu merencanakan pemasaran produk yang telah kita buat ke pasar. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Calvin Thomas akan melanjutkan penjelasan dari Bintang, yaitu menjelaskan tentang 9 komponen terpenting dalam rencana usaha. 1. Identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi oleh hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. 2. Gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. 3. Target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan mampu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. 4. Rincian produk. Komponen berikut perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya bersifat jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat ke dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. 5. Rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetap rencana strategis pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. 6. Biaya operasional. Komponen berikut perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini ke dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. 7. Perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama percis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi pasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. 8. Profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. 9. Analisa persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategis guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa pasar. Sekian dari saya. Terima kasih.